Persediaan adalah letaknya di posisi penggunaan. Persediaan itu hanya digunakan tidak boleh lebih dari satu periode akuntansi, sedangkan aset tetap digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Oke, jadi aset tetap itu contoh adalah gedung bangunan ya, yang digunakan untuk kantor-kantor. Nah, ini yang mungkin nanti kalian akan catatkan dalam BMN. Kendaraan dinas juga diprediksi bukan untuk digunakan dalam satu periode. Teori berikutnya adalah bahwa aset tetap dalam konteks perpajakan itu tidak digunakan dalam jumlah periode yang sama. Jadi gini, gedung dan bangunan itu kurang lebih 20 tahun diprediksi untuk digunakan. Tapi kalau laptop itu kurang lebih 4 tahun. Udah. Sedangkan kendaraan roda dinas itu kurang lebih 10 tahun. Nah, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak membagi aset tetap ke dalam beberapa kelompok golongan. Mungkin di mata kuliah perpajakan kalian sudah tahu ini. Oke. Golongan pertama itu disusutkan dalam konteks 4 tahun. Ya, 4 tahun. Nah, ini contohnya adalah mungkin laptop. Laptop itu diprediksi hanya digunakan sekitar 4-6 tahun lah. Jadi banyak sebenarnya itu hanya diperhitungkan nilai ekonomisnya itu adalah sebesar tidak lebih daripada 4 tahun. Nah, yang kedua adalah ada kelompok barang yang juga dikelompokkan kurang lebih begini. Oke. Jadi yang pertama, yang 4 tahun adalah kelompok yang harus disusutkan selama 4 tahun. Nah, ini pengelompokan ini apa sih dasarnya, filosofinya? Sebelum saya bagi nanti ke dalam 2 hal yang besar, pemikirannya adalah apakah masih perlu dipertahankan nilai ekonomisnya daripada aset tetap memberikan benefit kepada entitas. Entitas bukan hanya dalam arti di sini adalah perusahaan, tetapi itu juga adalah pemerintah ya, instansi pemerintah. Oke? Dalam prakteknya, dalam kenyataannya nanti di pemerintahan, kalian akan menemukan namanya aset yang di luar penggolongan tadi masih digunakan. Misalnya, kalau laptop atau PC digunakan 4-8 tahun, tetapi kenyataannya nanti ada yang sudah 10 tahun tetap digunakan. Karena kenapa? APBN tidak cukup menanggung replacementnya setiap aset tetap. Tidak cukup kuat untuk menanggung replacement aset tetap. Jadi, ketika aset tetap sudah melebihi nilai masa ekonomisnya, pemerintah tidak sanggup langsung menggantikan itu. Ya? Yang kedua, yang isu di sini adalah ketika nilai ekonomis dianggap sudah seharusnya tidak bisa dipertahankan aset tetap, tetapi entitas mempertahankan itu, maka entitas akan dibebani namanya maintenance cost. Maintenance cost ada yang memang dianggap sebagai beban, ada yang namanya capital, dianggap sebagai penambahan nilai capital expense namanya. Tapi saya nggak tahu apakah itu di penambahan nilai kapital. Mungkin seperti itu bahasa Indonesianya. Oke? Jadi contoh gini, ada satu mobil dinas. Udah. Mobil dinas ini kalau ganti oli itu namanya bebannya, tidak menambah nilai mobil. Tapi ketika mobil dinas itu dicat ulang, dipainting sehingga korosi atau karatan dalam mobil itu sudah berkurang, maka otomatis dianggap mobil itu adalah diperbaiki dengan menambah nilai mobil tadi itu. Oke, itu gambaran utamanya. Sekarang saya bedah dalam teorinya.
Aset tetap, aset tetap, ini saya tidak rekod ya, nanti biar kalian paham. Aset tetap adalah digunakan lebih dari satu periode dan memberikan manfaat kepada entitas untuk memproduksi atau memberikan layanan jasa. Nah, software itu juga menjadi aset tetap. Tetapi perlakuan terhadap software dan jenis aset tetap berwujud, misalnya kayak gedung bangunan dan mobil tadi, itu agak sedikit berbeda di asuransi, ya, sedikit berbeda. Tapi metodenya hampir sama. Oke, kita berbicara dulu contoh tentang bangunan dan katakanlah mobil. Bangunan dibeli, ya, bangunan dikontrakkan, itu barangnya diakui, diukur nilainya sampai jadi bisa digunakan. Oke, pertanyaan saya adalah, kalian pasti dengar hambalang ya? Hambalang, itu kan gedung yang tidak selesai digunakan. Tapi juga nggak bermanfaat, nggak bisa diapa-apain. Menurut kalian, kuis coba ya, dijawab ya. Posisi gedung hambalang itu dalam neraca atau dalam balance sheet Kementerian Pemuda Olahraga itu diletakkan sebagai apa? Apakah konstruksi dalam pekerjaan? Saya ingin mengatakan itu bukan dalam konstruksi dalam pekerjaan. Tapi apa? Ada yang tahu? Oke. Aset lainnya? Oke, stop. Oke. Ini nih, stop dulu, stop. Aku kasih 3 dulu ya, 3 yang ini. Mukhlisa, Rusime, Nurul Fadli, Alfifa, Maulida, 4 orang deh. Oh, sama Safira, kasih nilai 1 deh, Fatia. Oke. Saya tidak berbicara masalah politik di sini ya, tidak. Ini logik, gitu ya. Ketika Wisma Atlet itu, apa ya namanya? Hambalang, Wisma Hambalang ya namanya. Wisma Hambalang itu dalam konstruksi perencanaan, kan dibuat gambar tuh, gambarnya udah jadi utuh barangnya. Ya kan? Perencanaan digambar. Jadi dalam konstruksi ada 3 pekerjaan yang harus dilakukan. Pertama perencanaan, pelaksanaan konstruksi, sama pengawasan. Semua itu harus dibiayai ketika membangun. Oke? Perencanaan, apa yang terjadi? Gambar bangunan. Udah? Ketika pemenang perencanaan suatu gedung pemerintah ditetapkan, maka otomatis kan pemerintah harus bayar. Katakanlah untuk membuat gambar Hambalang, gedung Hambalang, Wisma Atlet gedung Hambalang ya, saya nggak tahu nama aslinya, itu digambar, makanya jelas pertama adalah pemerintah bayar, katakan biaya gambarnya itu adalah 1 miliar, itu namanya biaya perencanaan konstruksi ya. Setelah 1 miliar dikeluarkan, kemudian dilelang pelaksananya. Yang menjadi masalah kan pelaksanaannya. Gambarnya udah jadi. Katakan untuk gedung itu adalah 1,5 triliun pelaksanaannya. Tapi pemerintah udah mengeluarkan katakan 800 miliar, setengah dari gedung bangunan, karena memang udah setengah jadi dia. Nah, ketika dia sudah setengah jadi, maka yang terjadi adalah ada penghentian. Just in case, ini ya, just in case. Gedung dan bangunan itu di akhir tahun dikatakan akan dilanjutkan tahun berikutnya, ya, itu namanya konstruksi dalam pengerjaan atau dalam bahasa Inggrisnya work in progress. Building on construction, ada berbagai istilahnya, oke? Jadi ini yang harus dilakukan ketika memang diekspektasikan akan dilanjutkan. Tapi kenyataannya Hambalang tidak dilanjutkan sampai sekarang. Tidak ada decision politis ataupun decision pelaksanaan anggaran bahwa itu akan dilanjutkan. Jadi ada kemungkinan itu benar aset lainnya. Dan
aset lainnya. Tapi apakah itu memberikan nilai operasional? Aset, kita kembali tadi ke definisi ya. Definisi aset adalah definisi aset yang kita definisikan adalah menurut PSAK adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyedia barang dan jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk dipergunakan selama lebih satu periode. Pertanyaan saya, apakah aset yang mengatakan tadi aset lainnya itu hambalang itu adalah dipergunakan, disewakan? Apakah memenuhi kriteria itu? Apakah memenuhi kriteria itu? Jawabnya enggak. Tidak memenuhi. Apakah itu dipergunakan atau untuk dimanfaatkan? Oke? Atau kita coba kembangkan? Oke? Ada yang pernah ke lapangan Banteng enggak? Ada pernah yang ke lapangan Banteng enggak? Kementerian Keuangan. Kan ada di situ gedung Belanda tuh. Dulu masih kita pakai sampai tahun 2010. Setelah 2010 kita serahkan ke Pemda DKI Jakarta, Kementerian Keuangan. Itu namanya aset bersejarah. Digunakan nggak? Digunakan untuk tujuan tourism. Tapi hambalang apakah ya? That's the big question. Jadi kalau dia katakan itu aset lainnya, mungkin itu karena menampung kemanakah uang yang diperoleh, uang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun konstruksi itu. Pada dihentikan dia, pada saat dia dihentikan pembangunannya, memang benar dia konstruksi dalam pengerjaan. Tetapi apakah di jurnal baliknya atau adjustment journal atau audited adjustment journal, jurnal penyesuaian setelah audited, dia dikatakan menjadi aset lainnya di debit, di kreditnya adalah konstruksi dalam pekerjaan, construction in progress atau work in progress. Tidak itu jawabnya. Apakah dimanfaatkan? Enggak. Apakah ada keinginan politik akan dilanjutkan? Enggak. Sampai runtuh nanti itu. Misalnya tidak ada generasi masa pemerintahan Jokowi, Pak Jokowi ini, atau pemerintahan next, pemerintahan tidak dilanjutkan juga itu kan rubuh sendiri. Sisanya kan tanah. Bagaimana menyusutkannya? Berarti disusutkan secara otomatis nol. Value-nya nol. Malah menurut saya value-nya bangunan itu minus karena ketika itu mau dibangun kembali, itu harus dibersihkan. Itu adalah isu-isu dalam. Saya tidak berikan jawaban mutlak. Let's you think about the progress. Jangan berpikir politik ya, pikirkan accounting. Di sini kalian masih berpikir accounting. Jangan berpikir politik. Oke? Kemudian saya mau kuis juga. Oke? Kalau misalnya suatu aset tadi dikatakan aset dapat digolongkan berdasarkan nilai ekonominya. Secara garis besar itu dibagi menjadi dua kelompok. Satu aset bangunan, dan bangunan dibagi dua, bangunan permanen dan semi permanen. Jadi bangunan permanen itu kan di Indonesia lebih cenderung bisa didefinisikan adalah bangunan yang dibuat dari semen atau semenisasi lah, atau sudah dikonstruksi dalam bentuk semen. Tapi kalau yang semi permanen itu adalah gedung bangunan yang setengah papan setengah gedung, atau papan itu ya, papan. Oke, terbuat dari papan. Ada nggak gedung-gedung pemerintah masih terbuat dari papan? Banyak banget. Kayak kantor camat tuh masih banyak yang papan, ya kan? Masih banyak yang dari papan kan? Terus apa lagi ya? Lot things. Oke, kalau untuk gedung non bangunan maka dibagi 4 kelompok, yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kalian search di internet, you can read the article about that. Nah,
Kuis pertama kali adalah yang paling seru, ini tentang mobil dinas. Mobil dinas dibeli 100 juta, katakanlah 200 juta. Otomatis apakah ini ketika 200 juta diserahkan ke kantor entitas, maka nilai bukunya otomatis di awal tahun adalah 200 juta, tidak ada penambahan. Beda dengan genset. Genset kan dibeli 500 juta, tapi harus dibutuhkan lagi namanya menggali lubang, membuat fondasi untuk menahan dia supaya dia nggak bergetar ketika dihidupkan. Genset tahu kan, yang power supply, yang gede segini, gede. Nah, terkait mobil dinas, coba ini saya urahkan masalahnya. Mobil dinas datang pertama kali, maka kita isi namanya bensin atau pertalite atau pertamax. Biaya bensin itu dibebankan ke akun berapa? 2 orang ya, ke akun berapa? Akunnya berapa? Digitnya, 6 digit itu. Pembelian bensin. Oke, 1 orang kayaknya udah. Oke, stop. Stop. Elizabeth, Laura, dan Alvira, ya, benar. Itu adalah peralatan mesin. Dikasih nilai 1 poin ya, Elizabeth dan Alvira. Kemudian, di dalam perjalanan, setelah 2 tahun, mobil di maintenance besar, ganti aki, ganti pelek mobil, ganti ban mobil, secara konstruksi katakan kena 15 juta. Itu ke akun berapa? Bukan, Sisiana bukan itu. Oke. Oke. Anisha itu benar. Anisha dan auditor Afdan Mahriza mau jadi auditor ya Afdannya. Oke, dua-duanya benar. 5. Salah, masih salah. Ternyata masih salah. Oke, yang 523 semua nggak benar ya. 523 itu nggak benar. Yang dimulai dengan angka 532 itu saya anggap kasih benar ya. Karena kadang-kadang 53 itu ada Sisyana, ada Putri, itu aja berdua. Jadi kenapa dia menjadi belanja modal? Karena dia dikapitalisasi. Artinya, mobilnya, katakan dibeli tadi 200 juta. Sepanjang 2 tahun, kan 10 juta. Nilainya menjadi 180 juta. Maka, perbaikan maintenance berat tadi, termasuk kapitalisasi, tambah 15 juta. Jadi nilai sekarang menjadi 195 juta. That's the idealnya. Oke, yang benar adalah Putri. Kalau ekor terakhir saya nggak terlalu ini. Putri sama siapa nih?
Yang tiga, Syana Nisrina. Dah? Oke. Setelah dalam perjalanan, mobil tadi bukan dihanguskan. Ada dua cerita mobil ini. Katakan begini, mobil itu meledak di tengah jalan, hancur gitu kan. Untung sopirnya tidak apa-apa, kebakar gitu. Jadi hangus, sampai hangus. Pernah kan mobil seperti itu kan, hangus, bakar. Jadi mobil itu sekarang jadi apa? Posisinya disimak Mehmet apa? Apakah rusak berat? Paling besar kemungkinannya, kalau nggak ada yang bisa jawab, adalah musnah. Aset itu musnah. Hanya diajukan surat ke eselon 1 masing-masing untuk dimusnahkan. Kalau mobil itu mau udah 10 tahun atau 15 tahun sudah tidak efisien, biasanya kan dilelang, maka diajukan untuk dilelang. Jadi dua ending ceritanya. Dan ada juga begini, ketika Aceh gempa seperti Sulawesi Barat ini, kalau gempa Sulawesi Barat ini kemarin itu saya lihat nggak terlalu parah, masih bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan banget, masih aman ya, korban jiwanya nggak banyak, semoga nggak ada. Tapi kalau yang Aceh di tahun 2000 berapa ya, 2004 apa 2007 ya, itu Aceh kan parah banget itunya, parah banget tsunami-nya. Maka otomatis pemerintah setelah tsunami langsung recovery dengan menempatkan kantor-kantor layanan di sana. Ada kantor layanan yang sifatnya sementara, ada sifatnya yang permanen. Salah satu kantor yang waktu itu dibuka untuk cepat adalah kantor KPPN layanan supaya cepat. Nah, KPPN itu karena dia transisi maka dihentikan. Okay? Dihentikan, dan setelah dihentikan ya baru pada beberapa periode baru itu dialihkan ke KPPN existing. Jadi itu juga ada proses pemindahan dari KPPN yang ada dengan KPPN yang filial atau sementara menjadi KPPN existing. Ada proses pemindahan barang milik negaranya ke sana. Itu mungkin isu-isu yang mungkin terjadi. Dalam nanti simak BWN. Ada juga istilah gini. Kalian tahu jalan tol? Jalan tol itu kan tidak semuanya pakai uang pemerintah digunakan. Ada skemanya namanya build on transfer. Ceritanya begini, jalan tol kan dibangunlah antara Jambi dengan Palembang. Saat ini yang progres ya. Tanahnya itu dibebaskan siapa sih yang mengeluarkan biaya untuk itu? Adalah pemerintah. Udah? Biayanya itu dikeluarkan oleh pemerintah. Tanahnya dibebaskan, kemudian bentar, ada yang berisik dikit ya, bentar. Jadi konstruksi dalam pengerjaan dalam hal jalan tol tadi ada istilah namanya build on transfer. Build on transfer itu gini, tanahnya dibebaskan oleh pemerintah. Kemudian yang proses konstruksi itu dilakukan oleh sharing capital antara operator dengan calon operator
mencari investor, investor dengan pemerintah, atau bisa juga investor. Maka pada akhir periode selesai jalan tol, maka itu dialihkan ke operator. Nah, nanti setelah dihitung-hitung modal yang keluar ditambah return atau keuntungan daripada operator maupun investor tadi, maka itu jalan tol itu cuma di Indonesia saya melihat jalan tol begini. Dari dulunya jalan tol di mana namanya? Di Jakarta, itu jalan tolnya kayaknya bayar terus gitu loh. Jadi kayak di Australia, setelah build on transfer, maka berikutnya itu adalah tidak berbayar. Kalau di kita kan, mau sampai kapanpun, sampai generasi berikutnya siapapun itu, di jalan tol itu tetap bayar gitu loh. Padahal menurut saya, udah break even point plus untung-untung segala macam itu tetap nggak dihentikan pembayarannya. So that's why saya melihat proses build on transfer itu juga tidak seperti filosofi yang seharusnya. Jadi seharusnya adalah ketika jalan sudah dibangun, sudah dioperasikan, dan sudah break even point tambah return yang diekspektasikan, ya harusnya itu menjadi diberikan ke pemerintah dan pemerintah memberikan itu gratis. Tapi kalau yang coba teman-teman yang dihuni, tinggal di Jakarta, mau dia lingkar luar maupun lingkar dalam, itu kan barang yang sudah lama, tapi tidak pernah dibebaskan tuh. Menurut saya itu udah lebih dari break even point plus capital, plus return. Itu konsep itu yang tidak jalan di Indonesia. Oke, karena sudah hampir lebih 30 menit saya cuap-cuap tentang teori, nanti kita lanjut lagi teorinya. Saat ini yang akan menjadi operator kelompok siapa ya? Kelompok Laura, Pak. Laura, hostnya siapa? Saya kasih. Ke saya, Pak. Hafid, Pak. Hafid, oke. Hafid, pastikan internet stabil ya, oke. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Oke, kepada Hafid dan teman-teman. Sebenarnya aplikasi ini tidak susah. Jadi saya berharap kalian akan bisa melakukan semua. Ini hanya sedikit lebih sulit dari persediaan aplikasi. Jadi aplikasi ini paling sulit dari persediaan. Oke. Saya serahkan ke Hafid. Silahkan dioperasikan. Host. Oke. Lanjut Mas. Baik, Pak.